Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hanifatul Habibah dengan nomor induk mahasiswa 2002011110172. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengajuan upaya hukum. Jadi, pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan tata usaha negara itu dapat mengajukan upaya hukum terhadap dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Upaya hukum yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia itu yang pertama ada upaya hukum biasa yang diajukan terhadap suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan. Nah, upaya hukum ini terdiri dari banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tun dan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Yang kedua ada upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, baik yang sudah ataupun belum dilaksanakan. Nah, peninjauan kembali atau PK merupakan salah satu upaya hukum luar biasa tersebut. Nah, untuk macam-macam upaya hukum, yang pertama ada pengajuan dari banding. Pengaturan tentang upaya hukum banding ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan Tun dapat mengajukan banding maksimal dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Sebagaimana pendaftaran gugatan atau permohonan pengajuan banding itu bisa didaftarkan setelah dia sudah memenuhi prosedur pendaftaran dalam hal dokumen dan juga pembayaran panjar biaya. Persyaratan permohonan upaya hukum banding itu terdapat beberapa poin persyaratan. Yang pertama yaitu permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Kemudian yang kedua, surat kuasa khusus dari pemohon kepada kuasa hukumnya. Ini itu jika dikuasakan. Yang ketiga, permohonan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari. Yang keempat, membayar biaya banding melalui e-payment BRI atau virtual account-nya. Yang kelima, membuat memori banding yang disampaikan ke pengadilan pengaju dengan cara mengupload dengan sistem e-court setelah pemohon banding menerima akta banding. Untuk mekanismenya, yang pertama pemohon itu mengajukan permohonan melalui e-court upaya hukum banding, kemudian pembayaran banding melalui e-payment BRI virtual account tadi. Yang ketiga, memori elektronik diupload ke e-court setelah pemohon menerima akta banding. Kemudian dilanjutkan kontra memori elektronik diupload setelah panitera memverifikasi memori pihak pemohon banding. Kemudian yang kelima, pelaksanaan insek elektronik dilakukan selama 3 hari. Lalu pembayaran biaya banding melalui nomor virtual account tadi. Kemudian pengiriman berkas banding elektronik dilakukan setelah pihak melakukan insek dan berkas sudah diverifikasi. Kemudian pengambilan salinan putusan secara elektronik dapat didownload setelah pembayaran PNBP ke virtual account. Seperti itu. Kemudian upaya hukum yang kedua itu ada pengajuan kasasi. Nah, pengaturan terkait upaya hukum ini itu ditemui dalam pasal 131 UU nomor 5 tahun 86 tentang PTUN. Selain itu juga merujuk di pasal 55 ayat 2 junto pasal 46 ayat 1 UU nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan Tun dalam sengketa informasi dan sengketa penetapan lokasi atau penetapan putusan pengadilan tinggi Tun dapat mengajukan kasasi maksimal dalam kurun waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Sebagaimana pendaftaran gugatan atau permohonan pengajuan kasasi dapat didaftarkan setelah memenuhi prosedur pendaftaran, yaitu kelengkapan dokumen dan juga pembayaran panjar biaya. Untuk persyaratan permohonan ini, itu yang pertama, permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya, kemudian surat kuasa khusus dari pemohon kepada kuasa hukumnya jika ini dikuasakan. Permohonan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak menerima pemberitahuan. Kemudian yang keempat, membayar biaya kasasi. Yang kelima, membuat memori kasasi yang disampaikan ke pengadilan sebanyak 7 eksemplar dilengkapi soft copy
seperti CD dan juga flash disk. Untuk mekanismenya, yang pertama, pemohon atau kuasa hukumnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan mengajukan kasasi. Kemudian ada meja PTSP menerima permohonan kasasi dari pemohon atau kuasanya, lalu panitia melalui meja 3 membuat aktanya. Dalam kurun waktu 7 hari pengadilan menyampaikan akta kasasi kepada pihak lawan. Nah, dalam waktu kurang dari 14 hari pemohon menyampaikan memori kasasi, selambat-lambatnya 30 hari di kalender pengadilan menyampaikan memori kasasi kepada pihak lawan. Kemudian dalam waktu 65 hari kalender pengadilan mengirim berkas bandel A dan B ke MA. Seperti itu. Kemudian upaya hukum yang ketiga ada peninjauan kembali atau PK. Terkait pengaturan tentang upaya hukum peninjauan kembali itu ditemukan dalam pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu juga terdapat di pasal 77 ayat 1 junto pasal 69 UU Nomor 14 Tahun 85 tentang MA. Nah, pihak yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa informasi dan sengketa penetapan lokasi atau terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tun dapat mengajukan upaya hukum tersebut maksimal dalam waktu 180 hari setelah alasan-alasan yang termuat dalam pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 85 tentang MA. Dengan beberapa perbedaan parameternya, sebagaimana pendaftaran gugatan atau permohonan pengajuan kasasi itu dapat didaftarkan setelah memenuhi prosedur pendaftaran, yaitu kelengkapan dokumen dan juga pembayaran panjar biayanya. Untuk persyaratan permohonan PK itu yang pertama, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian permohonan dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari kalender setelah pemberitahuan apabila putusan didasarkan pada kebohongan dan tipu muslihat para lawan atau pihak lawan. Apabila setelah adanya bukti baru atau novum itu apabila ada kehilafan hakim juga. Kemudian yang ketiga, membayar biaya panjar peninjauan kembali yang disitu itu sudah ada penetapannya. Kemudian dilanjutkan permohonan disampaikan ke pengadilan sebanyak 7 eksemplar dilengkapi soft copy seperti CD dan flash disk. Kemudian setelah menerima permohonan, pengadilan itu dalam waktu 14 hari sudah menyampaikan kepada pihak lawan. Terkait mekanismenya tentang peninjauan kembali, yang pertama, pemohon atau kuasa hukum dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan diberitahukan mengajukan upaya hukum PK. Kemudian di meja PTSP menerima permohonan PK dari pemohon atau kuasanya, lalu panitera melalui meja 3 membuat akta PK. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari pengadilan itu sudah menyampaikan pemberitahuan permohonan PK kepada pihak lawan. Pihak lawan memberikan tanggapan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterima pemberitahuan tadi. Kemudian dalam kurun waktu 30 hari pengadilan itu mengirim berkas bandel A dan B ke Mahkamah Agung. Pertama, pemohon itu mengajukan permohonan melalui ikot upaya hukum banding, ikot untuk upaya hukum PK, kemudian pembayaran PK-nya juga melalui e-payment, melalui virtual account, kemudian memori elektroniknya di-upload ke ikot setelah pemohon menerima akta PK, lalu kontra memorinya di-upload setelah panitera memverifikasi memori pihak pemohon PK. Pelaksanaan insek elektronik dilakukan selama kurun waktu yang sudah ditentukan, lalu akan melakukan pembayaran biaya PK melalui nomor virtual account. Setelah itu pengiriman berkas-berkas yang dilakukan setelah para pihak itu mempunyai berkas dan sudah diverifikasi. Lalu pengambilan salinan putusan dapat di-download setelah pembayaran PNBP ke virtual account. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang upaya hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.